Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina al-mustafa Muhammadin ibni Abdillah alladhi wafa wa alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga senantiasa termasuk di antara umat yang dirindukan dan dicintai oleh habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh berbahagia tentunya dan beruntung bagi siapapun di antara kita sebagai hamba-hamba yang beriman yang senantiasa merasakan atau bisa mendapatkan kemudahan dalam menikmati berbagai hidangan-hidangan spesial yang Allah sajikan dengan menu-menu istimewanya di Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga, seperti yang sedang Bapak Ibu nikmati pada kesempatan kali ini. Tidak usah ragu apalagi bimbang Bapak Ibu, majelis ini adalah perwujudan dari taman di antara taman-taman surga. Karena di dalamnya ada majelis ilmu, tempat kita memperluas dan menambah wawasan ilmiah kita. Di dalamnya juga ada majelis zikir, termasuk juga di dalamnya ada majelis yang menampakkan kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keistiqomahan Bapak Ibu semua untuk selalu hadirin majelis-majelis seperti ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen kita di dalam menjaga, memelihara dan ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita merasakan dan bisa menikmati harumnya bunga dari taman bunganya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada episode kali ini episode spesial Bapak Ibu, di hari yang ke-11 dari bulan Rabiul Awal, ya, hari esok sudah tanggal 12. Sebagaimana sudah kita ketahui sebagai orang yang beriman Bapak Ibu, manakala kita diingatkan dengan Rabiul Awal, otomatis kita selalu mengingat dan mengenang bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dihampari oleh onak dan duri. Perjuangan dakwah Rasulullah penuh dengan suka dan duka,
bahkan pengorbanan dan tadhiyah yang tidak biasa, bahkan sangat luar biasa. Maka marilah kita bersama-sama mentadaburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu kita bersama-sama mentadaburi surah At-Taubah ayat 128 sampai 129 seperti tadi yang sudah Bapak Ibu baca secara berjamaah. Ayatnya adalah, ya, sebelum kita baca, lagi-lagi silakan Bapak Ibu tanamkan, simpan dan saving gambar ini di alam bawah sadar Bapak Ibu semua, ya, agar kita betul-betul memiliki kerinduan, nineng, sareng kangen Ibu, Bapak, ya, untuk bisa ziarah ke Baitullah, Masjidil Haram maupun Masjid An-Nabawi. Busyra, kabar gembira buat kita semua. Per hari kemarin, Ahad tanggal 17 Oktober, ya, Wizarah Syu'unil Hajj wa khususan li Syu'unil Haramain di bawah kepemimpinan ataupun idarah dan leadership Syekh Abdurrahman As-Sudais sudah memberikan taklimat dan instruksi untuk mencabut seluruh tanda-tanda penjarakan shaf dalam Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Saya yakin Bapak Ibu yang melek sosmed tahu, ya, itu udah viral di mana-mana. Sebelum viral malam minggu saya sudah dapat info Bapak Ibu, ya. Dia sebelum tentang ke Arab Saudian, khususnya Haram dan Nabawi, biasanya kami dapat info, ya, sebelum itu rame di media, ya, ataupun di sosial media. Dan ini pun sebagai salah satu tanda atau indikator mudah-mudahan jamaah umrah Indonesia khususnya diberikan kesempatan dan dibuka selebar-lebarnya untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, ya, di Masjid Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Ya, jangan tanggung-tanggung bermimpi dan berharap, Kang Iman, ya, Kang Dodoy. Siapa tahu nanti, ya, dengan izin Allah, mungkin bulan November, mungkin Desember akhir tahun, begitu, ya. Nanti tahu-tahu ada pengumuman dari tim manajemen Kuantum Tarbiyah bahwa untuk kajian tafsir Al-Quran di hari Senin sampai hari Rabu mendatang 10 hari misalnya, tempatnya bukan di Masjid Darul Fityan, ya, tapi tempatnya, ya, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan Bapak Ibu disediakan tiket dan segalanya oleh Kuantum Tarbiyah. Allahu Akbar. Ya, bermimpi seperti itu kan boleh nggak, Aiman? Boleh, ya. Meskipun itu mungkin ada sisi pesanan dan request, boleh. Mau Ibu, ya, kita nanti tadabbur ayat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu serius mau, boleh daftar dulu sama saya. Bukan promosi, Bapak ini mengajak ibadah. Karena kalau bimbingan umroh saya itu ada program spesial. Ya, pasti jam umroh alumni itu tahu. Selain pastilah ada kajian tahajud setiap malam dan ada kajian majelis cintaku, ya. Ketemukan cintaku di tanah suci, begitu. Nah, cintaku teh cara indah tadabbur Quran. Indah banget, Bu, ya, kalau kita bisa duduk nih kayak gini di hamparan Masjid Nabawi, ya, ngariung halaqah begitu sambil mengkaji tadabbur surat At-Taubah nih langsung di pinggir rumah atau kuburan Rasulullah. Yang di bawah kubah hijau itu raudhah, Bapak Ibu, ya. Di bawah kubah hijau ini pas ini raudhah, ya. Kalau di bawahnya raudhah, ya otomatis adalah makam Rasul, makam Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Baik, ya, itu mah harapan sekaligus doa, insyaallah. Semoga Allah kabulkan. Pada surat At-Taubah ayat 128, ini ayat paling akhir Bapak Ibu, ya. Ayat paling terakhir karena jumlah surah At-Taubah itu hanya 129. Ini 2 ayat terakhir di mushaf di sebelah kanan paling bawah,
ya, baris ke-13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lagi-lagi awal ayat ini Allah menggunakan adatut taukid, dua alat taukid, penguatan dan penegasan. Laqad, sungguh pasti, begitu ya. Ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari ya kaum kalian sendiri. Nanti ada penjelasan, ada 3 tafsir malah. Ya, apa maksud min anfusikum? Nanti kita lihat dalam tafsirnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya apa yang membuat derita kepada kalian. Intinya segala penderitaan, kesulitan dan kesusahan kita selaku umatnya itu sudah dirasakan langsung. Beliau begitu sangat peka dan sensitif, al-wa'yul imani, begitu ya. Merasakan betapa berbagai penderitaan, bencana, musibah, berbagai permasalahan akan menimpa kepada umatnya. Dan ini dirasakan berat juga oleh beliau. Baik ketika beliau masih hidup membersamai sahabat dan umatnya kala itu, termasuk juga apa yang dirasakan umatnya pada hari ini hingga akhir zaman nanti. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Dan beliau begitu sangat penuh harapan, sangat berharap ya kepada orang-orang yang beriman, kepada kalian, artinya mengharapkan datangnya rahmat bagi kalian, dan juga sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Bil mu'minina, jadi kalau dalam struktur awalnya adalah raufun rahimun bil mu'minin. Cuman ini maf'ul bihnya ya dengan jumlah ismiyah bil mu'minin diawalkan. Yang isim fa'ilnya dengan sigat mubalaghah diakhirkan. Raufun, sangat penyayang. Rahimun, mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Maka apabila mereka berpaling darimu wahai Muhammad. Ya, ini memang realita umat yang malengos, terlalu malengos. Ngabalier, seribu ngabalier, tawallau, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, bukan hanya tidak taat kepada Rasul, bahkan berpaling hingga menjadi penghadang dan pencegah ya perjalanan dakwah beliau Rasulullah. Maka kata Allah, faqul hasbiyallah, katakanlah oleh Muhammad, cukuplah bagiku Allah. Ya, karena Nabi tidak berharap, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada dukungan, apalagi pujian dan sanjungan manusia. Sebagai orang yang beriman, yang diharapkan hanyalah pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, katakanlah ini masih bimbingan dari Allah. Ya, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Surat At-Taubah 18-129. Saya bacakan terjemah keseluruhan Bapak Ibu biar lebih mudah dipahami. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri.
berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami tadi. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Dia sangat menginginkan, artinya keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan jika mereka berpaling, artinya dari keimanan, dari dakwah tauhid Rasul, maka katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, Rabbil Arsyil Azim, yang sangat, yang agung, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Langsung saja kita lihat komentar Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, tafsir Ibnu Katsir min Al-Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul dari diri kalian sendiri. Jangan lupa ibu-ibu, ya, kedatangan rasul di momentum bulan Rabiul Awal, ya, bukan hanya yang dimaksud sisi kelahirannya saja, bukan hanya bab kelahiran. Masih ingat, ya, apalagi kalau terkait dengan tanggal 12, kalau masih ingat 12 Rabiul Awal itu bertepatan ada 3 peristiwa besar di masa Rasulullah. Baik kelahirannya, kemudian hijrahnya, dan wafatnya. Itu sama-sama tanggal 12. Bahkan saya baru nemu hadis semalam. Ya, ada tim kami, saya ada grup di WhatsApp, ya, komunitas para masyayikh dari Timur Tengah di Dewan Syariah Pusat tingkat nasional. Ada Ustaz Jalaluddin Asy-Syatibi men-share hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas yang menyatakan tentang keutamaan hari Isnin, bahwa Rasul dilahirkan hari Senin, bi'tsah nabawiyahnya hari Senin. Meskipun apa yang saya baca dalam beberapa sejarah kitab tarikh pernah saya bahas, ya, bisanya hari Rabu tanggal 8. Tapi dalam hadis tersebut, ini versi Ibnu Abbas dari Imam Ahmad, bi'tsahnya diangkat sebagai nabi hari Senin, tadi lahirnya hari Senin, ya. Kemudian juga hijrahnya sampai ke Madinah hari Senin, hingga wafatnya pun hari Senin. Ini versi sahabat Ibnu Abbas, wallahu alam. Rasul telah datang kepada kalian, kata Allah, min anfusikum, dari kaummu sendiri. Nah, apa maksud dari min anfusikum, Bapak Ibu rahimakumullah? Artinya adalah dari kalangan kalian, sebahasa, satu suku, satu bahasa dengan kalian. Ini lebih spesifik, ya, dari kalangan bangsa Arab, begitu. Nanti ada penafsiran lain bahwa ini maksud dengan min anfusikum adalah, bahkan yang saya baca dalam tafsir Al-Qadir, tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani, juga dalam Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir, lebih umum lagi bahwa maksud min anfusikum adalah dari golongan manusia, dari golongan kaum manusia, ya, artinya tidak ada satupun nabi dan rasul dari golongan jin. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi jangan pernah percaya kalau ada cerita-cerita dia di masyarakat, bahkan di sebagian kalangan jamaah, gitu ya, ada ustadz begitu yang bisa berdialog dengan jin, lalu kemudian bahkan cenderung ke diskusi dan debat, seolah itu jin juga membawa misalkan mandat dari Allah sebagai rasul, atau bahkan mengaku sebagai wali, ya. Ada pengakuan, pernah saya lihat dalam salah satu YouTube, ya, ya, yang terkenal dengan memang ustadz spesialis di bidang klinis dan hal-hal seperti itu. Dia mengklaim bahwa dia mendapatkan ajaran atau satu ilmu ijazah amalan tertentu dari wali tapi golongan jin. Padahal Allah tegaskan tidak ada satupun di antara jin yang diutus sebagai nabi dan rasul, pun tidak ada di antara wali-wali Allah golongan jin. Nabi dan rasul itu adalah min anfusikum. Bahkan dalam
Salah satu riwayat, ungkapan Ja'far ibnu Abu Thalib, mungkin masih ingat Bapak Ibu, beliau adalah salah satu juru bicara. Juru bicara para muhajirin angkatan pertama yang hijrah ke Habasyah. Masih ingat? Ketika bertemu dengan Raja Najasyi di Ethiopia. 70 laki-laki, 3 perempuan. Pemimpin ataupun amir saparnya adalah Utsman bin Mad'un. Jubirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ketika beliau berdialog dengan Raja Najasyi, yang kita tahu kemudian Raja Najasyi ini penguasa Habasyah kala itu, memberikan suaka politik kepada para muhajir ini. Ya. Pernyataan Ja'far bin Abi Thalib persis sama dengan Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang diutus oleh Rasul untuk menghadap kepada Kaisar Romawi. Pernyataannya apa? Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalian, dari kalangan kami sendiri, artinya dari kalangan manusia, dari kalangan bangsa Arab, begitu ya. Kami mengenal nasab, kami tahu nasabnya Nabi Rasul kami ini Muhammad. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, paman kakeknya Abdul Muthalib dan terus ke atasnya seperti itu. Hingga sampai silsilahnya kepada dalam pohon Duriyat begitu ya, sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ujung-ujungnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Kami tahu ya mengenal nasab Rasul kami ini. Kami pun mengenal sifat-sifatnya yang jujur, amanah, terpercaya, al-amin, siddiq, tabligh, qanaah, fatanah dan sebagainya. Dan kami pun tahu tempat keluar dan tempat masuknya, serta kebenaran atau kejujuran dan amanahnya hingga akhir hadis. Nah, ini hadis ini pun berkaitan dengan pernyataan Rasulullah sendiri, Bapak Ibu. Nanti di bawah ya, ungkapan Sufyan ibnu Sufyan ibnu Uyainah telah meriwayatkan dari Ja'far ibnu Muhammad dari ayahnya sehubungan dengan makna firman Allah tadi ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum al-ayah, bahwa tiada sesuatu pun dari perkawinan jahiliyah yang menyentuhnya. Maksudnya apa? Ini kan sempat Bapak Ibu dicetuskan oleh orang-orang liberal yang sangat tidak beradab dan tidak sopan, mempertanyakan tentang keturunan ataupun status pernikahan atau perkawinan ayah ibunya Nabi Muhammad. Karena anggapan mereka bahwa sebelum Nabi Muhammad tumbuh remaja dewasa, artinya ketika dia masih balita ya, atau bahkan sebelum dilahirkan, mereka mempertanyakan bagaimana akidah bapak dan ibunya. Karena mereka hidup di tengah umat jahiliyah. Suka ada pertanyaan seperti itu enggak Bapak Ibu? Kalau orang nanya jawabnya gimana? Apa agamanya Abdullah dan Aminah, ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad? Betul? Mereka adalah ahlul fitrah. Ini jawaban ilmu akidah para ulama ahli tauhid. Mereka adalah ahlul fitrah. Mereka komunitas umat yang betapapun memang belum itu kan dinyatakan beberapa ratus tahun tidak sampai dakwah para rasul sebelumnya kepada komunitas umat di Quraisy ini. Tetapi mereka adalah komunitas umat yang masih menjaga ketauhidannya, tidak terkontaminasi, tidak tercampuri dengan adat dan budaya jahiliyah. Sebagaimana pernyataan Rasulullah sendiri bahwa dulu ayahnya Abdullah dan Aminah, ya, ibunya, ketika menikah sama sekali tidak terbawa arus dengan tradisi maupun budaya jahiliyah. Ada pernyataan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, saya masih ingat. Juga pernyataan Ibnu Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh, bahwa Aminah, Abdullah termasuk kakeknya Abdul Muthalib, Bapak Ibu, mereka bukan tipe masyarakat Quraisy yang terbiasa dengan budaya dan kultur jahiliyah. Pemabuk misalnya, senang berzina, gonta-ganti pasangan, apalagi saling membunuh dan peperangan. Tidak. Ya, tetapi mereka adalah ahlul fitrah yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu
wa taala, sebagaimana pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal, memberikan pernyataan yang sama. Beliau adalah pendeta Nasrani, penulis Injil, tapi beliau adalah Nasrani yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Makanya Nabi memberikan pernyataan, Bapak Ibu, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifah. Ya. So kayak gitu ya teh, Bapak menuju khutbah nikah geningan. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Apa maksud sifah? Ya ini, ya. Sifah itu adalah perkawinan jahiliyah. Ya, mungkin kumpul kebo itu kan jahiliyah, Bapak Ibu, ya. Atau nikah secara siri tanpa ada saksi. Apalagi wali. Kan ada kelompok kayak gitu, Bapak Ibu, ya. Hari ini ada kok. Ya, markasnya di Garut ada, saya tahu. Penasaran paling mana? Ciparai, ya. Ada orang Ciparai nggak di sini? Hati-hati. Udah rahasia umum kok, ya. Komunitas Syiah itu kan seperti itu. Kalau nikah mut'ah itu nggak mesti ada wali, nggak mesti ada saksi. Asal ridho dua belah pihak, ya. Ya tinggal membuat kontrak MOU barisa mingonon, barisa bulanan. Nah, begitu ya. Itu kan tanpa, itu yang disebut dengan pernikahan jahiliyah sebetulnya. Dan tidak ada pernikahan seperti itu. Dan Rasulullah menegaskan, aku dilahirkan, maksudnya kharaj itu adalah aku dilahirkan dari perkawinan yang syar'i era dahululah sebelum datang syariat Islam. Ya, era di masa ahlul fitrah. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Ini makna min anfusikum, berbagai berbagai penafsiran, interpretasi di antara para ulama ahli tafsir. Lalu apa maksud azizun alaihi ma anittum? Aziz, ya, itu bermakna adalah thaqil. Terasa berat oleh Rasulullah penderitaan kalian semua. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir. Saya memang fokus ke ungkapan Ibnu Katsir yang cukup konsen dalam menafsirkan ayat ini. Yakni terasa berat olehnya sesuatu yang membuat umatnya menderita karenanya. Karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bu'ithtu bil hanifiyatis samhah." Saya ulangi gimana hadisnya? Bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Ya, saya jujur baru juga nemu hadis ini, Bu, dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya kutip, aku diutus dengan membawa agama Islam yang hanif. Ya, makanya ketika Rasul tahu bagaimana penderitaan umat kala itu, apalagi umat di masa jahiliyah, termasuk pada masa ini, maksudnya adalah penderitaan juga bukan hanya kita umat hari ini, penderitaan yang dirasakan oleh para pengikut setia ajaran Nabi Muhammad di awal masa-masa dakwah beliau. Ya, Ibu masih ingat Bapak, ya, bagaimana terutama 10 tahun pertama, ya, 3 tahun kemudian kan menjelang hijrah itu sudah bagus perkembangan dakwahnya, apalagi pasca Isra Mi'raj. 10 tahun pertama Rasul dakwah fase Makkiyah itu penderitaannya luar biasa. Bukankah kita pernah dengar bagaimana kisah penderitaan keluarga Ammar bin Yasir? Ya, terutama ketika Ammar melihat kekejaman dan kebiadaban Umayyah bin Khalaf kala itu, Abu Jahal dan para inohong Quraisy lainnya yang menyiksa begitu dengan keji ibunya di depan matanya, pun juga ayahandanya. Siapa tadi? Yasir. Hingga pada saat itu juga Rasulullah tidak bisa berbuat banyak karena pengikutnya masih sedikit, Bapak Ibu. Hanya menyatakan sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Rasul hanya ngabeberah saja, Bapak Ibu. Ingatlah, Allah telah janjikan bagi kalian surga. Dan terutama kaum ibu-ibu harus bangga. Dalam sejarah, ya, banyak bukti-bukti sejarah yang memposisikan wanita atau kaum perempuan itu sangat istimewa dalam sejarah perkembangan dakwah Islam. Apa istimewanya? Manusia pertama
Manusia pertama yang beriman kepada ajaran Rasul siapa? Perempuan. Bunda Khadijah, ya, Az-Zahra, istri Rasulullah yang pertama. Bahkan juga tadi yang pertama atau darah syahid yang pertama dalam perjalanan dakwah Nabi Pasir Maki adalah darah syahidah seorang perempuan. Itulah bundanya. Tadi siapa? Amr, ya, atau istri dari Yasir, ayahandanya. Penderitaan keluarga Ammar bin Yasir, penderitaan Khabbab bin Arat hingga diabadikan dalam surat Al-Baqarah 214. Dari segala penyiksaan, kebiadaban kaum Quraisy. Kita tahu bagaimana juga ketika pengikut Rasul yang jumlahnya tidak banyak kala itu, kemudian diboikot oleh tokoh-tokoh Quraisy selama 3 tahun berturut-turut, kelaparan, kehausan dan sebagainya. Pun demikian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Ya, Rasulullah, masya Allah, kalau kita baca sejarah, Bapak Ibu, bukan hanya penderitaan dirasakan oleh sahabat kala itu, pun demikian juga dengan Rasulullah. Rasulullah tidak peduli dengan rasa sakit, penyiksaan, bahkan hinaan dan cercaan yang menimpanya. Masih ingatkah kita ketika Rasul hendak mendapatkan suaka politik, mendapatkan dukungan dari sebagian keluarganya yang ada hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu penduduk kota Taif yang dikenal dengan Bani Thaqif. Harapannya bisa dapat dukungan dari mereka. Yang ada apa, Bapak Ibu? Justru mereka, Rasulullah mendapatkan balasan, kunjungan, harapan baiknya adalah justru dibalas dengan lemparan batu yang sangat menyakitkan. Hingga Zaid bin Thabit juga tidak bisa menutupi, ya, menghalangi tubuh Rasul dari lemparan batu-batu penduduk Thaqif, ya, penduduk Taif, baik ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek sampai anak-anak semua melempari. Apakah Rasul marah kala itu, Bapak Ibu? Apakah Rasul dendam dan kesumat kepada mereka? Tidak. Dalam satu hadis disebutkan, ketika Rasul dilempari, Bapak Ibu, radin, beliau ridha. Ketika Rasul dihina, radin, ridha. Ketika Rasul dianggap sebagai orang gila, bahkan tukang sihir pun, beliau ridha. Pernyataannya, aku ridho dengan apa yang mereka perbuat tentang apa denganku, asalkan engkau, wahai Allah, tidak marah kepadaku. Dengan bahasa lain, asal engkau tetap ridho kepadaku, ya Allah, aku ridho dilempari oleh mereka, aku ridho dihina oleh mereka. Karena Islam yang dibawa oleh beliau adalah inna hadad dina yusrun wa syari'atuhu kulluha sahlah samhatun kamilatun yasiratun ala man yasarahallahu ta'ala alaihi. Sesungguhnya agama ini mudah, kata Rasul. Semua syariatnya mudah, penuh dengan toleransi atau kasih sayang, saling memahami, lagi sempurna. Ia mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakannya. Ini tafsiran dari Ibnu Katsir. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut kepada ayat berikutnya. Ya, nanti kita masuk ke renungan beberapa ayat dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa maksud firman Allah harisun alaikum? Masih kata Ibnu Katsir, beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Harisun alaikum artinya sangat menginginkan kalian memperoleh hidayah dan menghantarkan manfaat dunia dan akhirat buat kalian semua. Maka dalam hadis Imam Tabrani menyebutkan, haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Khadrami, haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Yazid al-Muqri, haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Fitr an Abi Tufail an Abi Dzar qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Nah, inti nama Bapak Ibu, dalam hadis ini menegaskan, ya, dari berbagai standar tadi yang saya sampaikan tanpa dibaca seluruhnya, Rasulullah bersabda, ungkapan siapa ini, Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah pernah meninggalkan kami tanpa, ya, Rasulullah meninggalkan kami maksudnya adalah wafat,
meninggalkan umatnya, sahabatnya kala itu, ya, tanpa ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan beliau menyebutkan kepada kami ilmu mengenalinya. Artinya semua ilmu, apapun tentang dunia ini, hingga masalah burung saja, bagaimana dia burung bisa mengepakkan sayapnya, itu sudah diberikan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Apalagi masalah-masalah besar lainnya, begitu ya. Maka Rasulullah bersabda, tiada suatu pun yang tersisa dari apa yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Intinya, ikhwatul iman rahimakumullah, sebagai bukti perhatian dan pembelaan Rasul kepada kita, Rasul sudah menyampaikan seluruh ajarannya tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang terlewati sedikit pun. Ini salah satu makna dari harisun alaikum menurut Syekh Ibnu Katsir. Dan terakhir, makna bil mu'minina raufur rahim, beliau amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tentang kelemah lembutan kasih sayang Nabi kepada kita selaku umatnya sudah banyak dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Ketika Nabi ingin menampakkan perhatian beliau, kasih sayangnya kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali, mau orang tua, bahkan juga anak-anak yang lebih muda darinya, bukan hanya sahabat terdekat dan keluarganya, bahkan kepada musuh-musuh sekalipun. Ya, orang-orang yang tidak senang dengan beliau pun beliau tetap berlemah lembut, Bapak Ibu. Jadi jangan ditanya bagaimana kasih sayang Rasul kepada orang-orang beriman, bahkan kepada orang yang kafir sekalipun beliau tetap sayang. Saya masih ingat, Bapak Ibu, mumpung emot, kisah yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha pasca wafatnya Nabi Muhammad, ketika beliau ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang jadi sarak ya pas sore ini. Kemarin dari subuh sampai malam jam 10, 4 acara. Pulang jam setengah 11. Jam setengah 3 berangkat ke Cikajang. Tabligh akbar juga. Ayandai. Jadi saya ingin sampaikan kalau riwayat bagaimana Rasul begitu sangat sayang dan pengasih penyantun kepada orang beriman itu banyak riwayatnya. Khawatirnya kalau itu dijelaskan nanti orang mengambil kesimpulan. Ya wajarlah kalau Rasul sayang penyantun kepada sahabatnya, keluarganya, orang yatim, wajar. Padahal banyak juga riwayat bagaimana kasih sayang Rasul kepada orang-orang kafir. Termasuk tadi kepada Bani Thaqif Taif itu. Bahkan ketika malaikat menawarkan, khud yadaika wad'u rabbaka, kan? Angkatlah tanganmu, berdoalah kepada Tuhanmu ya Muhammad, agar Taif ini, gunung Taif ini aku timpakan kepada mereka. Tapi jawaban Nabi gimana? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi mah lebih tahu, Bapak Ibu. Orang Taif itu punya generasi nanti kader-kader yang nantinya insya Allah beliau optimis akan menjadi pengikut ajaran beliau. Pun ketika beliau tadi saya ingin ceritakan kisah siapa? Bunda Aisyah. Bagaimana sabarnya Rasul, telatennya Nabi Muhammad ketika beliau melayani seorang nenek tua, sudah buta, hidup sebatang kara, ya, dan dia adalah orang Yahudi. Bapak Ibu pernah dengar kisah ini enggak? Ya, kan itu kisahnya adalah dikisahkan oleh Bunda Aisyah dari pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa beliau menanyakan kepada Bunda Aisyah, adakah perbuatan dan amal-amal suamimu wahai Aisyah, yaitu Nabi Muhammad, ini pasca meninggalnya Rasul, yang belum pernah aku lakukan. Ini Abu Bakar saking optimisnya ingin melakukan segala amal yang dilakukan Rasulullah sebagai konsep uswatun hasanah. Singkat ceritanya ada, gitu ya. Ada, kata Bunda Aisyah. Apa? Tadi ceritakanlah bahwa Rasul semasa hidupnya beberapa tahun, bahkan sebelum meninggal, ketika menetap di Madinah,
beliau memberikan pelayanan dan khidmat yang luar biasa dengan kelemah lembutan kasih sayangnya kepada seorang wanita tua Yahudi. Ya, perempuan ini tidak tahu bahwa yang dijelek-jelekan selama ini bahwa yang justru yang dijelek-jelekan, ya, dihina dan sebagainya oleh perempuan ini adalah justru laki-laki yang selama ini melayani beliau, ya, selama hidupnya hingga wafat. Maka Abu Bakar ingin melakukan hal yang sama seperti Nabi kepada perempuan ini. Abu Bakar melakukan hal yang sama, membelanjakan bahan-bahan makanan, sayuran dan sebagainya, kemudian dipangmasakan, ya, hingga menyuapi nenek tua tadi, Bu. Ya. Dan ternyata ketika ditanyakan, ketika sambil menyuapi nenek ini, dia tidak tahu bahwa laki-laki yang ada sekarang itu awalnya tidak tahu bahwa itu bukan laki-laki yang sebelumnya, yaitu Muhammad, hingga ketahuannya dari cara menyuapinya. Ya, pas cara ngahuapan meureun asa beda. Da eusina ngagoreng Muhammad, segoreng-goreng yang beliau kan mertuanya, sahabat dekatnya dari kecil, dari sejak awal dakwah begitu. Sigana Abu Bakar masalah lembut-lembutnya Abu Bakar bu aya keheulna. Keur nyuapannya kan mungkin aya rada dilelepkeun atau kumaha atau gitu ya. Ngadeg-deg, nahan emosi, amarah begitu kan. Dan ketika ditanya, "Siapa engkau?" kata perempuan ini. "Aku laki-laki yang selama ini melayani kamu." "Enggak, beda," katanya. "Bedanya dari mana?" "Itu dari cara nyuapin, ya. Ya mungkin hari masak menawan balanya teka tinggal ibu ya tidak dirasakan." Dan ketika dia tahu bahwa ya, saya bukan laki-laki yang dahulu. Saya adalah Abu Bakar. Dan laki-laki itu adalah yang selama ini melayani kamu dengan penuh kelembutan dengan kasih sayang, adalah laki-laki yang selama ini kau jelek-jelekan, kau hina, ya kau cerca, kau caci maki. Siapa dia? Dialah Muhammad. Kebayangmu bagaimana bergetarnya nenek ini, ya. Bagaimana ya merasa bersalah, dan dia kemudian dalam beberapa riwayat dinyatakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat hidayah, menangis sejadi-jadinya dan meminta kepada Abu Bakar untuk mempertemukan beliau kepada Muhammad dan mau minta maaf sekaligus menyatakan masuk Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Hingga dia tahu bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal, tinggallah penyesalan yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dinyatakan tadi dalam surat At-Taubah ayat 21, ini pun dipertegas dengan apa yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan sifat beliau azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah gambaran real tentang keindahan akhlak Nabi yang menjadi misi utama dakwah beliau. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Kita mungkin sebelumnya tahunya makarimal akhlak dalam riwayat yang lain. Ini riwayat yang saya dapatkan dari riwayat Imam Al-Bukhari, hadis 273, hadis Imam Ahmad, ya, Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ada hadis lain yang menjadi motivasi buat kita Bapak Ibu untuk lebih bersungguh-sungguh, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk menampakkan akhlak terindah kita sebagai komitmen uswatun hasanah kepada Rasulullah. Nabi menyatakan, "Inna min ahabbikum ilayya majlisan yaumal qiyamati hasinuhum akhlaqan." Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku di antara jamaah kuantum tarbiyah, kata Rasul, yang paling dicintai oleh beliau, bahkan wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat nanti denganku di tempat majlisnya di hari kiamat. Tuh Bu, betapapun kita berabad-abad, ya, tidak bisa tidak hidup sejaman dengan beliau. Betapapun kita belum pernah, apalagi sejaman, ya, bahkan melihat beliau secara nyata, apalagi termasuk dalam mimpi, ya. Tetapi bukan hal yang mustahil. Kita dengan izin Allah dan syafaat dari Rasulullah akan duduk berdampingan dengan Nabi. Bahkan tadi aqrabukum minni
samping kanan dan kiri beliau. Caranya apa? Ahasinuhum akhlaqan. Apa? Itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, makanya ya istilah revolusi akhlak ini adalah salah satu peran dakwah Rasul dari sekedar revolusi mental. Begitu ya. Baik jemaah rahimakumullah. Makanya dari pernyataan-pernyataan Rasulullah dalam banyak hadis-hadis yang sahih, kita akan mendapatkan begitu sangat luar biasa dan begitu sangat dahsyatnya cinta dan rindu beliau kepada kita selaku umatnya. Hingga dalam satu hadis disebutkan, ya, bukti kecintaan Rasul kepada kita selaku umatnya, sesungguhnya kalian wahai umatku, lebih aku cintai dari cintaku pada diriku sendiri. Buktinya apa? Silakan Bapak Ibu lihat dalam sejarah. Bagaimana Rasul dengan gigihnya, telaten dan sabar, Bapak Ibu, tegar menyampaikan dakwah pagi, siang, sore dan malam selama lebih dari 23 tahun. Dan beliau dihadapkan, jangan dianggap mudah, ya. Dakwah Rasul bukan dihadapkan dengan dihamparkan permadani merah, di kanan kiri ada bidadari yang menyambut beliau, tidak. Dakwah beliau lebih banyak dihadapkan dengan cabaran, ujian dan rintangan yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika beliau tadi dilempari, dihina, bahkan dianggap gila, termasuk kedatangan Walid bin Mughirah, menganggap beliau tukang sihir, bahkan sakit mau diobati dan sebagainya. Tawaran harta, tahta wanita dan sebagainya. Itu mungkin dianggap hal yang mudah, Bapak Ibu. Tapi ketika beliau dilempari, mau dibunuh, ya, bahkan ketika diboikot, lagi-lagi karena Allah sudah memberikan bimbingan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah mudahkan segala urusannya. Tapi yang pada intinya adalah Nabi tidak peduli dengan semua penderitaan yang dideritanya. Nabi tidak peduli dengan berbagai cercaan yang dihadapkan kepadanya. Kenapa? Karena beliau begitu peduli kepada umatnya, kepada kita semua. Tapi kan ada hal yang ironis, Bu ya. Ketika Nabi berjuang gigihnya menyelamatkan, mengangkat harkat martabat wanita dengan syariat hijab, jilbab dan sebagainya. Tetapi kan ada sekelompok wanita perempuan hari ini malah menggugat, ya, menganggap ini adalah merusak hak emansipasi wanita, gitu ya. Ataupun mereka merasa ini adalah pengekangan atas hak berekspresi dan sebagainya. Saya menyatakan Bapak Ibu punten, para ummahat akhwati fillah, ya, sayangilah putra-putri kita, selamatkan mereka. Sekaligus kita harus malu kepada Rasul. Rasul berjuang luar biasa dengan segala penderitaan yang dialaminya, ya, dan dia tidak peduli dengan segala kesulitan yang dihadapinya demi untuk mengharapkan kebaikan dan keselamatan kita selaku umatnya. Ada satu hal yang menarik, ini hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu ya. Saya ingin sampaikan secara singkat bagaimana dahsyatnya rindu, ya, Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Mumpung emot. Dalam satu majlis, Bapak Ibu, ketika Rasul sedang duduk berhimpun seperti ini dengan sahabat, dalam riwayat itu di sore hari menjelang waktu maghrib, ya, lagi ngumpul ngariung, mungkin ada yang sedang tilawah, sedang zikir dan sebagainya. Lalu sahabat melihat Rasul dalam kesendiriannya yang sedang zikir, ya, tahu-tahu menangis, meneteskan air mata. Beberapa sahabat, terutama diantaranya ada Abu Bakar, ada Umar dan sahabat-sahabat senior lainnya, sungguh sangat khawatir dan mereka paling tidak nyaman dan tidak numanina kalau membiarkan Rasul memikul beban penderitaan sendiri tanpa kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Maka kemudian Bapak Ibu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberanikan diri bertanya kepada beliau, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Gimana pertanyaan Abu Bakar? "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu menangis wahai Rasul? Apa yang membuatmu menangis wahai Rasul?
Jawaban Nabi, ikhwatul iman rahimakumullah, ishtaqtu li ahbabi. Ishtaqtu li ahbabi, dari syauq. Aku sedang rindu, aku sangat merindukan kekasih-kekasihku. Para sahabat termasuk Abu Bakar yang memberanikan kemudian bertanya, alasna min ahbabika ya Rasulullah? Bukankah kami ini yang di hadapanmu adalah kekasihmu? Bukankah kami ini, ya saya, Umar, ya, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya adalah min ahbabika, kekasih-kekasihmu? Ya mungkin sedikit agak GR Bu ya, sahabat Abu Bakar. Pada yang namanya rindu ya Pak Haji Kamil, kalau kita rindu kepada seseorang, berarti orangnya nggak ada di depan gitu kan? Nyari di depan, I miss you lah, gombal gitu ya. Saya di depan, aku rindu gitu ya. Yang namanya rindu kepada orang yang tidak ada di hadapan. Begitulah juga Rasulullah. Maka ketika dinyatakan tadi kata Abu Bakar, alasna min ahbabika, kata Rasul, no, la, antum ashabi. Kalian jelas, ya, kalian adalah sahabat-sahabatku. Antum ashabi. Tetapi aku sedang rindu kepada kekasih-kekasihku. Lalu siapa? Para sahabat penasaran. Ini siapa ini maksud adalah Rasul? Gerangan mereka adalah kekasih-kekasihnya. Maka kesimpulannya dalam hadis ini, kekasihku adalah siapa? Yang dimaksud orang yang sedang aku rindukan saat ini adalah yaitu umatku. Qaumun ya'tina min ba'di. Qaumun ya'tuna min ba'di. Kaum ataupun umat yang datang setelah aku tiada. Walam yarawni, dan mereka tidak pernah melihatku, apalagi sezaman denganku. Fa'amanu bi, tetapi mereka beriman kepadaku. Bapak Ibu bisa dipahami siapa yang dirindukan Rasulullah dalam hadis ini? Siapa yang dirindukan Rasulullah? Ibu semua, bapak, keluarga kita ini. Allahu Akbar, kita malu kepada Rasul, Bu. Rasul yang begitu tinggi derajatnya, dimaksum sebagai kekasih Allah, begitu merindukan kita, bahkan perhatian kepada kita. Dalam hadis yang lain bahkan Rasul menanti. Dan saya baca tadi malam, ya. Rasulullah sedang menanti di akhirat kedatangan kita di surga. Ibu, kalau Rasul lagi menantikan kita saking rindunya, ya, dan Rasul adalah orang yang pertama akan menyambut kehadiran Bapak Ibu nanti di surga. Kenapa kita tidak berupaya untuk menjemput beliau, menghadapnya dengan cepat? Jangan abai dan lalai. Di satu sisi saya katakan kita malu Bapak Ibu. Kita rindu kepada Rasul, rindu kepada kita, namun kenyataannya banyak di antara kita yang tidak merindukan beliau. Tidak merindukan sunnah-sunnahnya. Tidak merindukan indahnya berdua-duaan di tengah malam, di sepertiga malam dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rindunya Rasulullah di saat seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, adakah cinta kita sama besarnya dengan beliau? Seperti Rasulullah mencintai kita sebagai umatnya. Renungkan dan coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Rugikah kita melaksanakan sunnahnya? Rugikah kita bersolawat untuk beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Bunda? Tidak malukah kita kepada Allah? Tidak malukah kita kepada Allah dan malaikatnya? Allah sudah mendeklarasikan, bahkan sebelum umat ini ada, sebelum tegaknya masyarakat Islam di Madinah, karena Al-Quran sudah diturunkan jauh-jauh hari sebelum diturunkan dilahirkannya Rasulullah SAW. Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Ahzab bahwa Allah, malaikat saja bersolawat kepada Nabi, Bapak Ibu. Allah, malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan An-Nasa'i, bahkan seluruh malaikat ciptaan Allah sejak awal penciptaannya sampai nanti terjadi kiamat, mereka tidak akan pernah berhenti, akan terus dan menerus menyenandungkan cinta dan rindunya kepada Rasul dengan solawat-solawatnya. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Makanya kita diperintahkan oleh Allah. Sallu, ini perintah Allah Bapak Ibu. Bukan keinginan, bukan instruksi dari seorang Muhammad. Ini perintah Allah. Kan Allah pun mencontohkan dengan dirinya bersalawat kepada Rasul. Salawatnya Allah adalah bukti cinta Allah kepada kekasihnya. Salawatnya Allah adalah bukti Allah turunkan rahmat kepada kekasihnya. Salawatnya malaikat pun demikian. Lalu bagaimana salawat kita kepada Nabi Muhammad? Kadang terasa berat hanya menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Padahal Rasul merindukan kita Bapak Ibu. Bahkan nanti dalam hadis yang sahih, ya, saya sampaikan saja secara singkat Bapak Ibu. Ketika Rasulullah saat sakaratul maut, kita tahu seumur hidupnya Rasul tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit apapun. Sakit beliau adalah sakit saat beliau sakaratul maut. Begitu sangat merasakan sakitnya. Selevel Nabi sakit Bapak Ibu. Sekelas Rasul pun sakit ketika sakarat, apalagi kita. Dalam kondisi sakitnya disaksikan oleh putrinya Fatimah, istrinya Bunda Aisyah, bahkan ada Abu Bakar As-Siddiq dan Jibril pun hadir saat itu. Dalam kondisi sakit saat sakaratul maut, yang beliau tanyakan, yang beliau khawatirkan bukan nitip keluargaku, titip istriku dan anak-anakku. Yang beliau khawatirkan bukan istrinya, anaknya, keluarganya atau sahabatnya. Apalagi bicara tentang urusan dunia, kepemimpinan, khilafah setelah dia tiada. Bukan. Hadis sahih dari sahabat Uqasyah radhiyallahu anhu. Yang beliau khawatirkan Bapak Ibu siapa? Kita, ibu, bapak, keluarga kita. Ummati. Ya Rasul khawatirkan kita Bapak Ibu, ummati. Tapi bagaimana balasan kita kepada beliau? Bahkan kecintaan Nabi kepada umatnya bukan hanya di dunia ketika sakaratul maut. Dalam hadis Bukhari yang sahih, dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa ketika nanti pasca terjadi kiamat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkannya kita semua dari alam barzakh. Kemudian pada saat yaumul ba'ats dan dikumpulkan di alam mahsyar, dalam hadis yang disebutkan bahwa manusia pertama yang akan dibangkitkan pada saat itu adalah bukan Nabi Adam, manusia pertama, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Nuh, bahkan Musa, Isa dan yang lainnya, tetapi justru yang dibangkitkan pertama adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika saat itu Rasul dibangkitkan dan tanah-tanah yaumul mahsyar wallahu alam, ya, masih berlumuran dalam tubuhnya dan beliau membuka mata, lagi-lagi yang beliau tanyakan kepada Allah kala itu adalah aina ummati, mana umatku, mana jamaahku antum tarbiyah, mana jamaah majlis ta'lim Darul Fityah, mana umatku jamaah yang selalu setia menjaga kesinambungan majlis ini. Itu yang ditanyakan Rasulullah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lagi-lagi kita ingin bertanya kepada semuanya, lalu bagaimana balasan cinta kita kepada beliau? Sampai di mana pengorbanan dan tadhiyah kita untuk menjaga risalah dan sunnah-sunnahnya? Allah